Kang, terima kasih banyak untuk waktunya sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk bisa kami wawancarai malam hari ini. Perkenalkan sebelumnya kami dari mahasiswa psikologi Universitas Mercu Buana yang saat ini sedang melakukan tugas lanjutan untuk proposal dari tugas sosiopreneurship dan perspektif psikologi dalam pengembangan komunitas yang dimana kali ini kami mengangkat Pandawara, teman-teman Pandawara. Nah, sebelumnya kami di sini hadir bertujuh orang. Dalam wawancara ini ada pembagian peran, Kak. Di sini ada sebagai moderator utama saya, ada co-moderator, ada Langit, kemudian ada Notulen, nanti ada dokumentasi dan juga ada tim observasi dari teman-teman yang lain. Di sini ada teman saya, Pratiwi, Damari, Syakina, dan juga ada Rida Syahrani. Dan juga ada Rosa. Sebelumnya, Kang Agung lebih nyaman kita panggil kakak atau bagaimana? Oh, kalau untuk itu bebas sih. Oh, bebas ya. Nama Oke. langsung juga aman sih, Kak. Oke, aman. Di kesempatan kali ini, tujuan kita itu mau menggali pengalaman juga pandangan Kang Agung sebagai bagian dari Pandawara Group, khususnya dalam melihat gerakan ini sebagai bentuk sosiopreneur, serta kaitannya dengan aspek psikologis dan pengembangan komunitas. Nah, sebelumnya kami izin, wawancara ini bisa diperkirakan kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit. Apakah kakak berkenan? Santai. Oke, sebelum itu kami ingin meminta izin apakah diperbolehkan jika selama wawancara ini kami rekam untuk keperluan dokumentasi dan analisis akademik? Boleh, boleh, Kak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, kita mulai aja ya, Kak. Oke, untuk teman-teman yang bertugas sebagai notulen dan juga sebagai observer bisa melanjutkan tugasnya. Oke, Kang Agung. Berdasarkan aktivitas Pandawara yang konsisten dalam isu lingkungan, khususnya pada pembersihan sampah di sungai dan juga di pantai, kami melihat gerakan ini cukup signifikan. Nah, Pandawara itu dikenal dengan aksi bersih-bersih lingkungan yang berbasis komunitas ya kan, Kak? Dari pengalaman Kakak, bagaimana pola masalah sampah yang paling sering ditemui di berbagai daerah? Oke, kalau untuk beberapa, bisa dibilang kalau untuk masalah sampah, kalau misalkan untuk apa, kita coba per- perkecil tuh, masalahnya tuh tetap beberapa masalah sosial yang lain. Contoh misalkan masalah sampah, kenapa sih orang tuh buang sampah sembarangan? Mungkin ada di beberapa daerah ataupun di beberapa kota mereka tuh buang sampah sembarangan tuh karena mereka nggak punya uang untuk bayar iuran sampah kayak gitu. Dan ada juga nyambungnya dengan pendidikan mungkin terkait edukasi, mereka belum teredukasi dan mereka tuh belum paham tuh kayak misalkan oh kalau misalkan buang sampah sembarangan nggak akan ngepek ke kita sendiri. Jadi mereka tuh masih ya bisa dibilang belum terlalu apa maksudnya tuh belum terlalu peduli kepada orang yang lain gitu dan itu juga salah satu masalahnya gitu dan mungkin di Pandawara Group sekarang kita buat beberapa program dan beberapa programnya tuh kita tidak hanya fokus di isu lingkungan saja tapi kita juga fokus di isu kesehatan, isu pendidikan juga dan isu pemberdayaan masyarakat yang nyambungnya ke ekonomi karena kalau misalkan kita ingin menyelesaikan masalah sosial terutama masalah sampah itu kita tidak bisa terlalu fokus di satu masalah itu karena semuanya saling terhubung itu saling terkoneksi kayak contoh misalkan oh kenapa misalkan salah satu sungai ini nggak kita bersihkan gitu dan kita coba edukasi masyarakat di sana ataupun masyarakat lokal ini kalau misalkan nggak kita bersihkan nanti jadi banjir terus lain banjir tuh kita kasih tahu juga bahwa setelah banjir tuh jadi nyambung ke kesehatan juga otomatis dalam apa wabah penyakit karena di apa after dari banjir itu tuh kalau kalian tahu tuh kayak kasus dari penyakit leptospirosis tuh air kencing tikus itu kan gara-gara apa air banjir masuk dan mungkin karena apa tidak bersih tuh ngebersihin si rumahnya terus jadi apa banyak tikus terus si tikus itu tuh kencing terus terkontaminasi dengan beberapa alat ataupun ya beberapa barang yang orang tersebut tuh pakai di rumah kayak misalkan sendok
ataupun misalkan kasur dan lain-lain itu menyebabkan ke isu kesehatan juga. Jadi fokus Pandawara Group sekarang bukan hanya di isu lingkungan saja, tapi di beberapa isu ataupun masalah sosial yang lain. Berarti kurang lebih dari pengalaman yang kakak alami sendiri di aksi yang kakak lakukan selama di lapangan, berarti pola masalah yang sering ditemui itu masyarakatnya kurang aware ya kak terhadap masalah itu Betul, sendiri. Oke, kemudian yang berarti dari Pandawara sendiri itu sekarang tidak hanya fokus ke masalah sampah aja, tapi juga fokus ke masalah lingkungan, masyarakat, ekonomi, dan juga kesehatan ya kak. betul, betul, betul. Terima kasih banyak. Lanjut. Nah, gini Kak, dalam beberapa konten Pandawara, kita itu melihat bahwa permasalahan sampah itu nggak cuma hanya teknis, tapi juga perilaku. Menurut Betul. Kakak, faktor sosial atau kebiasaan apa yang paling mempengaruhi hal ini? Oke, yang pertama bisa dibilang kenapa sih orang-orang tuh gak aware terhadap lingkungan? Itu dikarenakan ya balik lagi karena mereka belum paham dan belum teredukasi dengan baik gitu. Kita bisa lihat di Indonesia itu kan banyak tuh kayak aktivis lingkungan, startup lingkungan dan lain-lain. Kenapa sih Pandawara Group bisa lebih diterima oleh mereka? Dan kita punya salah satu cara kayak kita kalau misalkan mau ngedukasi entah itu secara offline ataupun secara digital itu kita harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka ataupun dengan bahasa yang mereka mudah pahami gitu. Jadi contoh misalkan kita datang ke salah satu daerah ataupun misalkan kita edukasi secara digital tuh itu biasanya kita pakai bahasa yang mudah yang mereka mudah pahami. Terus selain itu juga kita nggak bisa terlalu kayak apa terlalu formal gitu. Kalau misalkan step pertama kita edukasinya gitu kayak contoh misalkan oh step pertama kita edukasi kita coba kasih tahu ke mereka kayak nih kalau misalkan buang sampah sembarangan tuh jadinya tuh kayak gini misalkan jadi kotor lah jadi banjir lah dan lain-lain barulah ke step 2 ataupun ke step 3 itu kita coba untuk kasih edukasi secara bisa dibilang secara formal contoh misalkan kita kasih tahu ke mereka tentang 3R misalkan kayak reduce, reuse, recycle itu seperti apa dan lain-lain barulah mereka bisa memahami pentingnya kayak menjaga lingkungan itu seperti apa dan lain-lain. Kalau misalkan kita langsung secara formal, terus misalkan kita datang ke salah satu daerah dan mohon maaf misalkan di daerah tersebut tuh jarang ataupun belum teredukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama kita bersih-bersih dari sampah tuh, itu mereka mungkin seminggu dua minggu paham tuh, tapi minggu ketiga mereka udah lupa lagi dan lain-lain karena mungkin udah masuk ke apa kayak bisa dibilang lebih formal gitu. Jadi step by step lah dari pertama sampai ke step kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya itu kita coba agar mereka bisa teredukasi dengan baik gitu. Berarti kurang lebih di beberapa faktor itu Pandawara lebih melakukan edukasi terlebih dahulu ya Kak, melakukan step by step agar sehingga akhirnya hal itu dilakukan di lapangan. Betul betul. Dan step edukasi yang paling sering kita lakukan kalau misalkan di step pertama itu kita biasanya tuh berbasis aksi langsung. Jadi kita edukasi di tempat langsung. Kayak misalkan kita datengin apa masyarakat sekitar ataupun masyarakat yang ada di daerah sana, kita liatin nih sungai kalau misalkan ya kita bersihkan nanti jadi banjir dan setelah banjir itu tuh nanti bisa juga jadi wabah penyakit. Dan yang paling penting itu gimana caranya kita bisa menyentuh hati mereka. Contoh misalkan meskipun misalkan apa buang sampah sembarangan di sini, terus mereka masih berpikiran, oh nggak apa-apa loh, misalkan cuman apa sampah kecil doang gitu. Tapi efek dan lain-lainnya tuh itu sangat-sangat fatal dan kita sering kasih tahu. Kita nggak tahu nih setelah misalkan buang sampah sembarangan, terus nanti jadi banjir, kita nggak tahu ada di daerah sana tuh orang yang mungkin lagi butuh uang dan mau pergi kerja ataupun mau jualan, mereka nggak jadi jualan, nggak jadi kerja. Padahal apa orang tersebut tuh lagi membutuhkan uang. Contoh misalkan orang tersebut tuh kayak anaknya lagi sakit, istrinya lagi sakit dan lain-lain gitu. Dan itu edukasi secara seperti itu mereka mudah memahami gitu dan itu menumbuhkan rasa peduli mereka bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi untuk ya paling kecil tuh ya daerah mereka sendiri dulu aja lah gitu sih. Oke, berarti poin paling pentingnya itu
untuk memulai aksi itu kita ambil hati mereka dulu ya Kak. Betul, betul. Oke. Nah, kita melihat sendiri Pandawara ini udah banyak ke berbagai daerah ya Kak. Nah, Oke. apakah ada respon masyarakat antar daerah saat pertama kali Pandawara turun langsung ke daerah tersebut? Nah, untuk itu tuh mungkin kalau awalan banyak bisa dibilang kayak masyarakat tuh ada yang beberapa nggak tahu diri mungkin ataupun misalkan mereka tuh ya cuma lihat kayak aneh dan lain-lain kok anak muda terjun ke apa ke sungai bersih-bersih sampah dan lain-lain gitu. Itu pas mungkin 5 bulan pertama setelah kita apa kegiatan pembersihan. Tapi kalau misalkan setelah penawaran grup mungkin bisa lebih dikenal oleh banyak orang tuh setelah dikenal banyak orang, mereka ada yang beberapa tuh malu tuh ketika penawaran grup datang ke daerah mereka dan mereka tuh ada yang pergi langsung dan ada juga mereka tuh tumbuh untuk ikut berkontribusi di daerah tersebut gitu karena mungkin mereka pikiran nih orang ataupun nih anak-anak orang mana tapi mereka mau ngebersihin salah satu ya sungai ataupun pantai yang ada di daerah mereka dan tumbuhlah rasa iba ataupun rasa ingin berkontribusi di kegiatan tersebut gitu. Berarti hal tersebut itu berlangsung waktu awal-awal Pandawara ini terbentuk ya Kak? Ya, jadi step yang pertama mungkin ada orang yang ya aneh lihat anak muda terjun ke lingkungan pembersihan dan ada juga yang mereka tuh ya nggak tahu diri lah bisa dibilang kayak awalan tuh Oke. kita pembersihan Kak, sekalian dong sama rumah kita, sekalian dong sama ini kan itu bukan tugas kita kan. Yang terpenting yang kita bersihin pun ya itu untuk tujuan bersama kan, bukan berarti kayak kita pembersihan terus kita disuruh untuk ngebersihin rumah mereka gitu kan. Terus yang kedua yang tadi aku bilang gitu, mungkin setelah penawaran grup dikenal oleh banyak orang dan mereka yang pertama malu karena oh ini orang Bandung pembersihan di misalkan di pulau mana di daerah mana gitu di luar provinsi mereka ataupun di luar daerah mereka gitu. Oke. Wah, berarti setelah Pandawara ini berhasil dikenal banyak orang, teman-teman masyarakat itu udah jadi lebih aware ya Kak, atau malah ada beberapa yang ternyata lebih kontra terhadap Pandawara ini. Mungkin kebanyakan lebih aware sih alhamdulillah tapi ada juga beberapa yang kontra. Oke, baik. Terima kasih Kakak untuk jawabannya. Nah, Kak, selama Kakak ada di komunitas Pandawara ini, dari pengalaman Pandawara, menurut Kakak, apa akar masalah utama yang membuat isu sampah itu sulit diselesaikan secara berkelanjutan? Oke, yang pertama ini masuk ke tujuan ataupun visi awal Pandawara Group tuh. Kita lihat permasalahan sampah yang pertama itu gara-gara ekonomi. Mohon maaf kayak apa kebanyakan kan di Indonesia menengah ke bawah tuh rata-rata gitu dan mereka mau apa maksudnya tuh mau ikut berkontribusi di lingkungan dan lain-lain tapi mereka juga masih mikirin si perut lah dan lain-lain kayak yang tadi aku bilang tuh masih ada beberapa mereka tuh kenapa sih buang sama sembarangan kita langsung tanya ke mereka oh ternyata mereka nggak punya apa uang untuk bayar retribusi sampah dan juga ada beberapa yang emang di daerah tersebut tuh gak ada fasilitas kebersihan gitu dan ini kita coba untuk menyelesaikan ini tuh step by step gitu dan permasalahan yang lain tuh di Indonesia belum terlalu banyak orang yang aware terhadap lingkungan gitu contoh misalkan yang peduli di lingkungan misalkan di satu kota ataupun di satu daerah itu misalkan populasi kurang lebih 5 juta orang misalkan tapi yang peduli lingkungan tuh ataupun yang aware terhadap lingkungan dan kebersihan itu hanya 100.000 orang gitu misalkan itu kan tidak sebanding gitu oh yang ini pembersihan yang ini yang lebih banyak mereka mohon maaf kayak buang sampah sembarangan dan mereka nggak pilih-pilih sampah itu kan gak sebanding dan itu masuk ke tujuan Panawara Group bagaimana caranya kita tarik sebanyak mungkin ataupun buat masa sebanyak mungkin yang mereka tuh aware terhadap lingkungan. Oke, berarti dari pengalaman kakak yang kakak alami sendiri, untuk masalah akar utama ini dari masyarakatnya sendiri ya berarti Kak? Dan sebenarnya bukan hanya dari masyarakat, tapi kalau untuk menyelesaikan masalah lingkungan itu ada dua pihak yang
perlu menyelesaikan. Yang pertama dari pihak pemerintah itu sebagai regulator, yang kedua dari masyarakat sebagai eksekutor. Nah, yang terjadi di Indonesia itu tidak adanya mungkin bisa dibilang tidak adanya kepercayaan antara pemerintah ke masyarakat, masyarakat ke pemerintah. Mungkin dikarenakan ada beberapa yang dari masyarakat, oh lihat pemerintah tuh seperti ini dan pemerintah juga mungkin sebaliknya melihat masyarakat seperti itu. Dan bagaimana caranya dari Panawara Group kita bisa menjadi jembatan dari kedua belah pihak itu. Dan setelah misalkan sistem itu sudah dibuat, bagaimana caranya pemerintah memonitoring si eksekutor itu gitu dan pemerintah ikut mensupport masyarakat dan masyarakat juga ikut mensupport pemerintah. Barulah setelah itu mungkin permasalahan sampah di Indonesia bisa terselesaikan dengan baik gitu. Oke. Dari banyak kita berbincang tadi, kakak ada bilang kalau misalnya Pandawara ini mencoba untuk menarik sebanyak mungkin teman-teman yang aware ya, Kak? Betul, betul. Nah, dalam proses menggerakkan masyarakat tersebut, apakah ada hambatan yang paling sering konsisten muncul? Hmm, Kalau hambatan mungkin ya balik lagi itu nggak bisa kita langsung secara apa kita pakai kan secara digital tuh untuk apa tarik massa sebanyak mungkin gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang bisa apa yang tidak langsung teredukasi dengan baik lah atau apalah gitu. Dan itu menjadi salah satu tantangan Pandawara Group. Dan kenapa kita apa coba untuk apa tarik massa sebanyak mungkin, kita lihat oh ternyata di Indonesia tuh bukan mereka nggak mau apa ya nggak mau ikut berkontribusi di lingkungan, tapi mereka tuh nggak adanya pelopor gitu. Kita ngebuktiin Pandawara Group coba untuk menjadi pelopor di beberapa pantai waktu itu kita yang pertama kayak di Banten, terus yang kedua di Lampung, tiga di Cirebon, empat di Sukabumi dan 5 di Lombok itu coba kita untuk menggerakkan mereka secara digital untuk ikut berkontribusi di kegiatan pembersihan di pantai. Dan hasilnya kita lihat di satu titik yang kita buat untuk umum, open volunteer itu di satu titik kurang lebih 5.000 orang. Dan yang paling banyak tuh di Cirebon, kurang lebih orang yang ikut berkontribusi di kegiatan pantai tersebut itu 10.000 orang dalam 2 hari gitu. Jadi kita lihat oh ternyata orang Indonesia tuh butuh pelopor yang bisa diterima oleh mereka gitu. Setelah ada pelopor yang bisa diterima oleh mereka, mereka ikut serta dan mau berkontribusi secara sukarela di kegiatan Pandawara Group. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan pendekatan berbasis komunitas, apakah Pandawara ini juga melibatkan tokoh lokal atau komunitas setempat, Kak? Atau Nah, bagaimana? itu pastinya kita sering melibatkan beberapa tokoh masyarakat. Kayak contoh misalkan RT, RW, Ustadz, ataupun misalkan beberapa tokoh masyarakat yang bisa diterima oleh mereka gitu. Karena selain itu kan kita sering juga pembersihan, misalkan di satu tempat ini kita sering apa buat semacam program dan lain-lain kita kegiatan pembersihan, tapi kita juga perlu edukasi. Dan kita edukasi nggak hanya dari Panawara Group saja tapi kita coba libatkan beberapa tokoh masyarakat yang ada di daerah sana. Karena tokoh masyarakat bisa dibilang lebih diterima gitu daripada orang luar yang ada di ya kita tahu lah orang Indonesia seperti apa, mereka bisa menerima kalau orang yang mereka apa ya dihormati dan lain-lain bantu ikut mengedukasi si masyarakat tersebut. Dan dengan cara itu alhamdulillah hasilnya lebih baik. Kayak contoh misalkan di satu tempat, di satu sungai yang sering kita bersihkan, misalkan dalam seminggu tuh kalau misalkan kita bersihkan tuh kurang lebih ada sampah tuh 10 ton gitu. Dan setelah beberapa kali kita edukasi, setelah kita beberapa kali adakan kegiatan juga, dalam seminggu tuh bisa jadi 2 ton lah, 3 ton. Jadi kan dari volume sampah tuh udah mulai berkurang tuh. Dan kita juga sering pasang CCTV juga di beberapa sungai kita lihat setelah kita edukasi apakah masyarakat tersebut tuh masih ada beberapa oknum masyarakat yang buang sampah sembarangan di sungai tersebut atau enggak gitu dan hasilnya tuh cukup lumayan signifikan dan cukup berkurang gitu. Misalkan oh biasanya tuh 5 atau enggak 10 orang yang buang sampah sembarangan di sungai tersebut tuh tapi setelah kita beberapa kali edukasi paling cuma satu ataupun dua dan itu juga langsung kita tegur beberapa hari kemudian gitu. Oke, berarti teman-teman Pandawara ini
juga membawa atau melibatkan tokoh masyarakat ya, karena tokoh masyarakat tersebut lebih sering dikenal dengan masyarakat ya, misalnya gitu ya Betul. Kak. Oke, kita lanjut dari berbagai kegiatan yang sudah Pandawara sendiri lakukan. em, Intervensi seperti apa yang paling berdampak terhadap perubahan perilaku masyarakat? Nah, intervensi. Apa ya kalau intervensi kayak gitu ya? Tapi kalau kita sebenarnya coba untuk apa? Edukasi sih kalau untuk ke masyarakatnya gitu. Tapi kalau untuk intervensi ke Panawara Group gitu, yang ngerubah kita itu nggak ada sih sebenarnya tuh. Oke. Berarti lebih Eh, ke intervensi ke Panawara Group atau ke masyarakatnya gitu. Lebih ke masyarakat sih Kak. Kalau untuk ke masyarakat mungkin gimana caranya mereka untuk apa berkontribusi di lingkungan kan? Iya, berarti Dan lebih. ya kalau cara kita biasanya kita pakai secara ya digital lah. Kayak contoh misalkan orang-orang tuh lebih ke intervensi oleh Pandawara Group tuh mereka takut diviralin lah, mereka takut Oke. oh takut muka aku misalkan buang sampah sembarangan, takut masuk di apa di sosial media Pandawara Group gitu. Padahal beberapa kali juga kita tegur langsung ke mereka dan kita sering kasih tahu ke mereka ini kenapa Anda buang sampah sembarangan di sini? Ini kita punya videonya. Kalau misalkan masih tetap buang sampah sembarangan, mohon maaf videonya bakal kita up gitu. Tapi kalau misalkan mau berubah secara perilaku itu kita nggak akan up video mereka gitu. Nah, oke, berarti teman-teman Pandawara ini lebih ke edukasi digital ya Kak untuk Betul betul. mengintervensi masyarakat tersebut. Oke, terima Karena kasih. orang Indonesia tuh lebih takut dipiralin ke orang Indonesia gitu. Benar-benar. Daripada mereka tuh apa dikenakan sanksi misalkan oh buang sampah sembarangan kalian nanti bakal didenda 100.000 200.000 itu mereka nggak ada beberapa mereka tuh nggak peduli gitu. Tapi ada juga yang mereka tuh lebih takut dipiralin gitu kan. Dan Oh, itu menjadi salah satu ya salah satu cara yang sering kita lakukan juga gitu. oke, baik, terima kasih Kak. Nah, kalau aku mau sedikit bertanya nih Kak, teman-teman itu Boleh boleh. takut viralinnya itu mereka bilang atau bagaimana? Maksudnya? Kan teman-teman ini banyak takut diviralin nih kan Kak. Nah, mereka Oke. itu bilang atau gimana ya Kak? Sehingga Pak teman-teman ini bisa tahu ke dalam. Nah, alhamdulillah untuk itu tuh kita coba untuk apa tanya beberapa orang juga. Dan ya seperti itulah kita tanya kalian takutnya seperti apa. Terus kita juga sering apa sering buat forum tuh secara misalkan dengan beberapa komunitas dan lain-lain. Kita pengen tahu secara perilaku masyarakat tuh tersebut tuh seperti apa sih. Dan kita coba menemukan oh ternyata orang Indonesia tuh kebanyakan tuh takut dipiralin loh. Dan kita coba beberapa kali gunakan cara tersebut dan ternyata emang bener gitu orang Indonesia tuh takut dipiralin gitu tapi kalau misalkan mereka dipiralinnya tuh apa baik bagus itu mereka sangat-sangat menerima gitu dan sangat-sangat ingin tapi kalau misalkan sebaliknya itu mereka nggak bisa tidur kalau misalkan pengen dipiralin dan lain-lain gitu jadi itu salah satu cara yang sering kita lakukan di Panawara Group tapi kita juga tetap apa maksudnya tuh secara adab dan etika juga kita gak bisa langsung viralin orang ini tempat ini tanpa misalkan kita coba edukasi lebih lanjut ke orang tersebut kayak ibu-ibu buang sampah sembarangan kita coba bu jangan buang sampah sembarangan lagi nanti kalau misalkan dipiralin bagaimana gitu kan dan dia mungkin ada beberapa yang oh ya aku nggak akan buang sampah lagi gitu tapi ada juga yang masih bandel lah kita coba viralin dan ternyata anaknya langsung apa nge-WhatsApp ke nomor admin Panwara Group. Ya. Kak, kenapa dipiralin gini? Padahal kita udah kasih tahu. Kalau misalkan tetap buang sampah seperti itu lagi, ya mohon maaf, bisa kita viralin juga gitu. Jadi ya kayak kalau sekarang kan kita coba untuk memanfaatkan secara digital mungkin di sosial media. Oke, berarti dari teman-teman masyarakat ini lebih takut diviralinnya ya Kak. Betul, Pandawara ini sendiri beberapa kali terlihat berkolaborasi dengan brand lokal atau komunitas lain kan Kak. Nah, bisa dong diceritakan bagaimana peran kolaborasi tersebut dalam mendukung kegiatan yang dilakukan? Maaf Kak, mic-nya belum on. sorry sorry sorry.
Kalau untuk apa kolaborasi, alhamdulillah sih kita sering juga berkolaborasi entah itu bareng komunitas, brand ataupun perusahaan. Nah, mungkin ini juga ada Kang Nasir tuh, kita juga sering berkolaborasi dengan apa brand Array itu. Kang Nasir juga sebagai headcom dari Array Outdoor Gear tuh. Kita sering berkolaborasi dan pastinya ataupun tentunya kita berkolaborasi dengan kebutuhan mereka masing-masing gitu. Kayak contoh misalkan ada beberapa kayak brand A tuh mereka fokusnya tuh ke kegiatan kayak sosialnya tuh bukan ke lingkungan lah. Ada juga yang mereka tuh fokus ke pendidikan. Ada juga yang mereka fokus untuk ke pemberdayaan masyarakat. Dan yang tadi aku jelaskan, karena kan untuk permasalahan terutama masalah sampah itu kan semuanya saling terkoneksi gitu. Yang terpenting beberapa tujuan Pandawara Group, tujuan perusahaan, komunitas ataupun brand itu sama-sama untuk kebaikan lingkungan ataupun sosial gitu. Dan itu yang paling kita utamakan gitu. Jadi untuk apa untuk beberapa kayak kolaborasi A B C D itu pastinya kita kebanyakan untuk kegiatan sosial dan bukan hanya di lingkungan saja, seperti itu. Oke, berarti dari banyaknya berkolaborasi dengan brand itu lebih ke kegiatan sosial ya, Kak? Betul, betul. Oke. Tapi menurut Kakak dari kolaborasi ini, apakah bisa dikaitkan dengan nilai ekonominya, Kak? Nah, kalau untuk itu pastinya ada dengan nilai ekonominya. Terutama kayak masyarakat tuh, masyarakat lokal. Itu gimana caranya kita coba edukasi, kayak contoh kita tuh ada program, waktu itu tuh ya kita programnya tuh lebih fokus ke beberapa daerah pariwisata. Kayak contoh misalkan Bali, Lombok, Danau Toba, dan Labuan Bajo. Waktu itu tuh kita buat acara ataupun kegiatan semacam pembersihan. Terus selain pembersihan juga kita buat juga semacam talk show gitu di beberapa tempat itu. Dan kita coba edukasi ke mereka. Mungkin di beberapa tempat kita coba edukasi mereka tuh, Kak, ini kenapa sih kita harus ngebersihin si pantai ini gitu. Dan kita coba edukasi mereka, bukan hanya pembersihan ini tuh untuk kayak, oh nanti pantainya tuh estetik lah atau apalah, tapi ini juga nantinya tuh nyambung ke ekonomi juga gitu. Loh, kenapa bisa nyambung ke ekonomi? Contoh misalkan di beberapa tempat pariwisata tersebut, apalagi pariwisata prioritas, super prioritas di Indonesia, kalau misalkan si pantai tersebut tuh, mohon maaf, pantai tersebut tuh dari segi apa pemandangan tuh oke, bagus dan lain-lain. Tapi di pantai tersebut tuh banyak sampah nih. Apakah turis ataupun orang-orang yang mau liburan ke daerah tersebut tuh mau atau enggak gitu? Kebanyakan pasti nggak mau gitu kan. Tapi kalau misalkan si pantai tersebut tuh bersih, pasti kan orang ataupun turis tuh mau datang ke sana. Dan secara tidak langsung kayak beberapa UMKM lah ataupun misalkan hotel dan lain-lain itu kan pasti ramai juga kan. Iya, betul. Otomatis perputaran ataupun roda ekonomi di sana tuh pasti muter gitu. Dan kita coba edukasi mereka tuh gimana kalau misalkan sebaliknya si pantai ini tuh kotor gitu. Kalau misalkan pantai ini itu kotor, perputaran ekonomi nggak akan muter di daerah tersebut. Dan kayak apa orang yang ada di sana mau nyari kerja kayak gimana gitu, nyari uang kayak gimana gitu. Sedangkan salah satu mata pencarian mereka tuh mereka rusak sendiri gitu. Setelah itu kotor, terus apa lapangan pekerjaan nggak ada, terus perekonomian nggak putar, mohon maaf dengan apa dengan kita nggak ngebersihin si pantai tersebut, nanti tingkat kriminalitas makin tinggi karena mereka nggak punya uang ataupun mereka nggak ada lowongan pekerjaan yang bisa mereka ambil gitu. Jadi semuanya terkoneksi seperti itu lah kurang lebih. Oke. Sebelum melakukan edukasi tersebut ke daerah yang Pandawara sendiri datangin, apakah kakak-kakak sebelumnya melakukan riset atau mencari tahu terlebih dahulu? Nah, kalau untuk itu kebetulan di kita tuh ada tim teknis. Jadi mereka tuh sebagai untuk mencari beberapa tempat, entah itu sungai ataupun pantai, tapi kita juga perlu beriset tuh kayak, oh kalau orang di sini tuh biasanya
di edukasinya tuh bisa lebih diterima itu seperti apa sih. Dan kita juga ingin lebih tahu tuh kalau misalkan di pantai ataupun di sungai tersebut tuh kenapa sih kotor? Apakah di daerah tersebut tuh gak ada fasilitas kebersihan atau di daerah tersebut tuh karena ekonominya tuh masyarakatnya tuh menengah ke bawah atau misalkan secara misalkan ekonomi oke, fasilitas ada tapi mereka tuh buang sampah sembarangan tuh karena belum teredukasi kah atau apa gitu. Itu menjadi salah satu apa sebelum kita datang ke sana tuh itu kita riset di beberapa komponen tersebut. Nantinya tuh setelah kita riset apa yang kita lakukan tuh bisa inline dan bisa diterima oleh masyarakat tersebut gitu. Jadi kita nggak apa maksudnya tuh contoh misalkan di daerah tersebut tuh ada apa fasilitas kebersihannya tuh lengkap dan kita datang tuh malah nambah lagi fasilitas kebersihan padahal itu yang apa yang bukan mereka butuhkan gitu dan yang mereka butuhkan tuh secara edukasi gitu dan itu sangat-sangat penting di Pandawara Group agar semua program yang kita buat itu bisa bisa dibilang program yang kita buat tuh impact-nya tuh cukup nyata dan ya nggak terlalu banyak membuang waktu gitu. Setelah kita datang satu kali dua kali dan hasilnya tuh bisa langsung terlihat gitu. Kalau misalkan kita sebelum datang ke sana beriset terlebih dahulu. Oke, baik. Kalau kita boleh masuk lebih dalam lagi nih, kalau boleh tahu dari teman-teman Pandawara ini ada berlima ya, Kak? Betul, betul. Nah, teman-teman ini sendiri punya peran dan tugasnya masing-masing. Kalau memang ada, bisa bantu dijelasin, Kak? Oke, kalau untuk peran masing-masing mungkin lebih spesifik itu ada. Tapi apa selain beberapa peran yang itu pasti tentunya kayak contoh misalkan aku pribadi lebih ke lead for partnership gitu. Kayak contoh misalkan beberapa kerjasama perusahaan ataupun brand itu biasanya yang itu lewat aku. Nah itu misalkan meeting lah, negosiasi dan lain-lain terus buat campaign secara digital atau secara offline itu biasanya lewat aku. Dan ada beberapa juga dari yang lain mereka fokus untuk kayak apa edukasi secara digital. Ada juga yang mereka tuh fokus untuk kayak kerjasama lebih ke pemerintah dan lain-lain. Jadi spesifik untuk apa beberapa tugas kita masing-masing ataupun job desk kita masing-masing itu ada. Tapi selain tugas itu tersebut, kita juga perlu tahu ataupun kita juga perlu paham tuh kayak contoh misalkan meskipun tugas aku tadi kayak gitu, tapi aku juga harus paham tuh apa yang dikerjakan oleh beberapa partner yang lain gitu. Kayak contoh yang Pandawara Group yang lain itu lagi ngerjain apa, aku juga harus paham gitu. Begitupun yang lainnya juga apa yang aku kerjakan itu harus paham juga gitu. Oke, berarti kurang lebih punya peran masing-masing, tapi Betul, semuanya terlibat dalam kegiatan yang akan dilaksanakan ya, Kak? betul, betul. Oke, bisa dilanjut? Dari pengalaman Pandawara tadi, indikator apa sih yang paling terlihat untuk menilai keberhasilan atau aksi dari Oke, kegiatan tadi itu? oke, dari aksi mungkin kita coba untuk lihat dari seberapa banyak sih mereka yang bisa teredukasi. Kayak beberapa tempat kayak pantai yang tadi aku jelaskan. Kita coba sebelumnya tuh sebelum kita ajak beberapa masyarakat untuk datang ke salah satu pantai yang kita mau bersihkan. Oh ternyata ribuan orang nih yang datang itu secara massal gitu. Dan yang kedua bisa kita lihat dari secara volume sampah apakah sampah yang kita bersihkan di salah satu sungai tersebut atau pantai tersebut tuh berkurang drastis atau malahan misalkan malah nambah gitu. Itu secara apa maksudnya tuh secara offline-nya ataupun secara kita indikatornya tuh dari volume sampahnya gitu. Jadi untuk kita lihat beberapa indikator keberhasilannya itu tuh bisa dibilang cukup banyak gitu. Langsung tanya ke lanjut. Nah, baik. Terus, apakah perubahan perilaku masyarakat itu bisa terlihat dalam jangka waktu pendek atau butuh waktu yang panjang? Oh, tergantung masyarakatnya kalau itu. Ada beberapa di daerah yang kita edukasi, terus kita lakukan aksi, bisa dibilang seminggu dua minggu mereka bisa langsung paham dan mereka bisa